Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan menghitung kemiringan dan keruncingan distribusi data untuk data yang tidak berkelompok menggunakan RStudio. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah kemiringan distribusi data. Untuk menentukan kemiringan ataupun keruncingan distribusi data, kita perlu mengaktifkan package E1071. Kita akan gunakan library dari E1071. Kita aktifkan terlebih dahulu ya. Oke, berhasil kita aktifkan. Berikutnya teman-teman harus inputkan datanya. Input data ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita gunakan C ya. Kemudian kita simpan di variabel data. Oke, selanjutnya kita jalankan. Kita coba panggil data. Dan ini hasilnya. Kita berhasil menginputkan data tersebut. Oke, selanjutnya untuk kemiringan distribusi data, kita akan gunakan rumus person terlebih dahulu. Karena tidak ada bawaannya pada RStudio, maka kita harus menuliskan sendiri rumusnya. Teman-teman ingat rumus untuk mencari kemiringan person, yaitu 3 dikali. Berikutnya adalah min dari data, kemudian dikurangi median dari data, kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Ya, berarti dibagi dengan standar deviasi dari datanya. Oke ya, seperti ini ya teman-teman. Kita akan coba jalankan. Oke, berhasil. Ternyata di sini nilai personnya adalah 0,89 sekian. Oke, selanjutnya kita akan gunakan rumus moment ya untuk menentukan skewness ya atau kemiringan distribusi data. Nah, di sini kita cukup menggunakan perintah skewness ya. Nah, ini skewness kemudian dari datanya. Oke, kita akan jalankan. Nah, diperoleh nilai skewness-nya adalah 0,157 sekian. Oke ya, teman-teman. Kemudian kita juga menggunakan rumus Bowley ya. Karena tidak ada bawaannya, berarti kita harus mengetikkan sendiri rumusnya, disesuaikan dengan rumus Bowley, yaitu quantile dari data, kemudian probnya 0,75 ya, kuartil 3 berarti, kemudian ditambah kuartil 1 ya. Berarti di sini quantile data, kemudian probnya karena kuartil 1 0,25 seperti ini. Kemudian dikurangi 2 kali kuartil 2 dari data ya. Kemudian kuartil 2 berarti nilai probnya adalah 0,5. Oke, kemudian dibagi ya, teman-teman. Oke, dibagi ya per yaitu kuartil
3 dikurangi kuartil 1. Ya, berarti di sini kuartil 3 berarti data Rob. Oke, kuartil 3 itu berarti 0,75. Oke, ini diturunkan saja. Oke, kemudian dikurangi kuartil 1. Kita kopikan aja dari sini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita cek kembali. Pertama, kuartil 3 kita jumlahkan dengan kuartil 1, kemudian dikurangi. Nah, 2 kali ya ternyata di sini. Kurang 2 kali kuartil 2 ya, teman-teman. Oke, ya seperti ini. Kemudian dibagi kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Oke, kita akan coba jalankan. Oke, diperoleh 0,453 sekian-sekian. Jadi harus benar-benar dipastikan rumusnya tepat ya, teman-teman. Oke, kita cek kembali. Ini adalah kuartil 3 ditambah kuartil 1. Ya, kemudian dikurangi 2 kali kuartil 2, kemudian dibagi kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Oke, kita cek di sini. Oke, sudah betul ya, teman-teman. Nah, ini adalah nilai kemiringan distribusi data dengan menggunakan rumus Bowley. Oke, selanjutnya kita akan menghitung keruncingan distribusi data. Nah, di sini kita cukup menggunakan kurtosis ya, kurtosis. Oke, dari nama datanya yaitu data. Kita akan coba eksekusi, kita jalankan. Oke, diperoleh nilai kurtosisnya adalah negatif 1,216 sekian-sekian. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat ya kemiringan dan keruncingan distribusi datanya dengan melihat dari grafik. Ya, berarti kita akan membuat grafiknya, histogram ya, membuat histogram supaya lebih terlihat ya secara visual. Kita perlu library tdiffers ya. Nah, ini. Oke, kita akan jalankan dulu. Oke, berhasil dijalankan. Oke, selanjutnya kita akan buat sintaknya ya untuk membuat histogramnya. Berarti kita gunakan data.frame, kemudian X-nya sama dengan data kita, yaitu data. Kemudian kita gunakan persen, kemudian lebih dari persen, kemudian ggplot ya. Oke, kemudian mapping, kemudian dari data, kemudian ditambah geom histogram. Oke, kita cari atau langsung aja histogram. Nah, ini kemudian bin ya, kita pilih 6 saja ya. Kemudian kita beri warna fill-nya gray.
kemudian colornya white. Oke, kemudian ditambah berikutnya adalah them minimal atau klasik, boleh bebas ya. Misalkan klasik ya temanya. Oke, kalau sudah kita akan coba jalankan. Oke, nah ini ya teman-teman, ini adalah histogram. Nah, ini terlihat kalau secara gambar miringnya itu ke kanan ya teman-teman, miring ke kanan. Kemudian kalau keruncingannya ini sebenarnya landai ya, tidak terlalu runcing gitu ya, lebih ke arah landai. Oke ya teman-teman, ini adalah bagaimana caranya kita menghitung atau menentukan kemiringan dan keruncingan distribusi data. Oke, mudah-mudahan mudah untuk dipahami serta bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.